Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Sulistianingsih, NIM 2405023, jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari manajemen organisasi, materi komunikasi dalam organisasi. Tujuan dari presentasi adalah untuk memberikan informasi tentang proyek, hasil riset, atau perkembangan terbaru kepada audiens agar mereka bisa memahami situasi saat ini dan membuat keputusan yang tepat. Tujuan lain yang juga sangat umum dan mudah dipahami adalah untuk mempengaruhi atau meyakinkan audiens. Pentingnya komunikasi dalam organisasi adalah yang pertama meningkatkan kerjasama tim. Komunikasi yang baik membuat semua orang di tim memahami apa yang perlu dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas apa. Yang kedua, mencegah salah paham. Komunikasi yang jelas membantu mencegah salah paham. Kalau informasi yang tidak disampaikan dengan baik, bisa terjadi kesalahan dalam pekerjaan yang berdampak besar. Misalnya, tugas yang salah dikerjakan atau bahkan pekerjaan yang tertunda karena orang lain tidak tahu apa yang harus dilakukan. Membantu mengambil keputusan yang tepat. Ketika semua orang di dalam organisasi bisa berbicara dengan jelas dan memberikan informasi yang benar, pemimpin atau manajer bisa membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan yang tepat akan membawa organisasi lebih maju. Yang keempat, mempercepat penyelesaian masalah. Komunikasi yang baik tidak hanya penting antar orang atau karyawan, tetapi dengan orang luar organisasi seperti pelanggan atau mitra bisnis. Dengan komunikasi yang terbuka, hubungan menjadi lebih solid, kepercayaan antara pihak-pihak tersebut bisa terjaga. Berikut ada poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi atau proses komunikasi. Yang kedua, komunikator dan komunikan. Yang ketiga, hukum komunikasi. Keempat, arah aliran komunikasi. Yang kelima, komunikasi sehat. Materi pertama adalah definisi dan proses komunikasi. Pengertian dari komunikasi adalah proses di mana informasi, pesan, atau ide disampaikan dari salah satu pihak ke pihak lain. Proses ini melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan melalui berbagai cara, baik itu secara lisan, berbicara, tertulis, email, atau surat, maupun nonverbal, gestur, atau ekspresi wajah. Secara sederhana, komunikasi bisa dipahami sebagai berbicara dan mendengarkan. Ini adalah cara kita berinteraksi dengan orang lain untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan atau rasakan, serta untuk memahami apa yang orang lain ingin sampaikan. Elemen-elemen dalam komunikasi yang pertama adalah pengirim. Pengertian dari pengirim adalah pihak yang memulai komunikasi dengan menyampaikan pesan. Pengirim bisa berupa individu atau kelompok yang memiliki informasi, ide, atau perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, pesan. Pengertian pesan adalah informasi, ide, atau perasaan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Yang ketiga, saluran komunikasi adalah media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Keempat, penerima. Penerima adalah individu atau pihak yang menerima pesan dari pengirim. Yang kelima adalah umpan balik. Umpan balik adalah reaksi atau respon yang diberikan oleh penerima setelah menerima pesan. Gangguan atau noise adalah segala bentuk hambatan atau gangguan yang dapat merusak proses komunikasi, baik itu berupa fisik maupun gangguan psikologis. Yang ketujuh, konteks adalah latar belakang atau situasi di mana komunikasi berlangsung termasuk faktor seperti waktu, tempat, hubungan antar individu, dan budaya. Kesimpulannya adalah semua elemen dalam proses komunikasi saling terkait dan harus berjalan dengan baik agar komunikasi bisa efektif. Jika salah satu elemen gagal, komunikasi bisa terganggu dan menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan setiap elemen tersebut untuk memastikan pesan dapat disampaikan dengan jelas dan dipahami dengan benar. Materi kedua adalah komunikator dan komunikan. Pengertian dari komunikator dan komunikan adalah yaitu komunikator pengirim pesan dan komunikan penerima pesan. Kedua pihak ini memiliki peran dan karakteristik yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Berikut ada penjelasan mengenai peran dan karakteristik komunikator dan komunikan dalam komunikasi. Peran dan karakteristik komunikator yaitu pengirim pesan adalah yang pertama mengirimkan pesan.
Komunikator memiliki peran utama dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikator harus memastikan bahwa pesan yang dikirim dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Yang kedua, menyusun pesan dengan jelas. Komunikator hanya mampu menyusun pesan secara jelas, sistematis, dan terstruktur. Pesan yang disusun dengan baik akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh komunikan. Yang ketiga, memilih saluran yang tepat. Komunikator harus memilih saluran komunikasi yang sesuai dengan situasi dan tujuan pesan. Yang keempat, mendengarkan dan menerima umpan balik. Komunikator juga perlu mendengarkan umpan balik dari komunikan untuk mengetahui apakah pesan yang disampaikan telah dipahami dengan benar. Karakteristik komunikator yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Seorang komunikator harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, seperti kemampuan berbicara dengan jelas, menyusun kalimat yang tepat, serta kemampuan mendengarkan dan menafsirkan umpan balik. Yang kedua, kepercayaan diri. Komunikator yang percaya diri akan lebih mudah menyampaikan pesan secara efektif dan persuasif. Yang ketiga, kredibilitas. Kredibilitas atau kepercayaan yang dimiliki komunikator sangat penting. Komunikator yang dipercaya oleh komunikan akan lebih mudah menyampaikan pesan yang dapat diterima dengan baik. Yang keempat, empati. Seorang komunikator yang empatik akan lebih mampu memahami perasaan dan perspektif komunikan, sehingga dapat menyampaikan pesan dengan cara yang sensitif terhadap kondisi atau situasi penerima pesan. Yang kelima, penguasaan materi. Komunikator harus memiliki pengetahuan yang baik tentang materi yang akan disampaikan agar pesan yang disampaikan tidak hanya tepat, tetapi juga akurat dan relevan. Peran dan karakteristik komunikan atau penerima pesan. Yang pertama adalah menerima pesan. Peran utama komunikan adalah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan harus membuka diri untuk mendengarkan atau membaca pesan dengan perhatian penuh. Yang kedua, memahami pesan. Komunikan harus dapat menginterpretasikan atau memahami pesan yang diterima dengan benar. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Komunikan juga memiliki peran penting dalam memberikan umpan balik kepada komunikator. Yang keempat, mengambil tindakan berdasarkan pesan. Dalam beberapa kasus, peran komunikan adalah untuk bertindak sesuai dengan pesan yang diterima, terutama dalam komunikasi yang berkaitan dengan instruksi atau keputusan penting. Karakteristik komunikan. Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan. Komunikan yang baik adalah orang yang mampu mendengarkan dengan aktif dan penuh perhatian. Mendengarkan dengan baik memungkinkan komunikan untuk benar-benar memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, pendidikan dan pengetahuan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan komunikan mempengaruhi cara mereka memahami pesan. Komunikan yang lebih berpengetahuan tentang suatu topik akan lebih mudah memahami pesan yang berkaitan dengan topik tersebut. Yang ketiga, tingkat keterbukaan. Komunikan yang terbuka lebih cenderung menerima pesan baru atau ide yang berbeda. Yang keempat, emosi dan persepsi. Emosi individu juga memainkan peran penting dalam komunikasi. Komunikan yang sedang marah, stres, atau terburu-buru mungkin tidak dapat menerima pesan dengan baik, meskipun pesan itu disampaikan dengan jelas. 5. Pengalaman dan latar belakang budaya. Pengalaman dan latar budaya komunikan akan mempengaruhi cara mereka menafsirkan pesan. Orang dengan latar belakang budaya yang berbeda mungkin memiliki cara pandang yang berbeda pula terhadap pesan yang sama. Perbedaan peran komunikator dan komunikan. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan dan mengarahkan bagaimana pesan tersebut disampaikan. Tugas utama mereka adalah memastikan pesan tersebut jelas dan diterima dengan baik. Yang kedua, komunikan di sisi lain adalah pihak yang menerima pesan dan memberikan umpan balik. Tugas utama mereka adalah memahami pesan dan merespon dengan cara yang konstruktif. Materi ketiga, hukum komunikasi. Yang pertama, hukum empati. Pengertian dari hukum empati adalah komunikasi adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Ini membantu kita lebih sensitif terhadap perasaan orang lain dan menciptakan komunikasi yang lebih baik. Mengapa penting? Empati membangun kepercayaan, mengurangi konflik, dan memperkuat hubungan. Dengan empati, orang merasa dihargai dan lebih terbuka. Cara menerapkannya adalah dengarkan dengan penuh perhatian, gunakan bahasa yang mendukung, dan tunjukkan bahwa kita memahami perasaan orang lain.
Yang kedua, hukum kejelasan. Pengertian dari hukum kejelasan adalah komunikasi berarti menyampaikan pesan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Mengapa penting? Kejelasan menghindari kesalahpahaman, menghemat waktu, membuat pesan lebih efektif. Cara menerapkannya, gunakan bahasa yang sederhana, sampaikan pesan langsung ke inti, dan pastikan pesan terstruktur dengan baik. Materi keempat ada arah aliran komunikasi. Aliran komunikasi ke bawah. Pengertian dari komunikasi ke bawah adalah aliran informasi dari atasan ke bawahan dalam suatu organisasi, biasanya berisi instruksi, kebijakan, atau informasi yang perlu dipahami oleh karyawan. Contohnya adalah yang pertama, manajer memberitahu tim tentang tugas baru. Yang kedua, CEO mengumumkan kebijakan baru kepada seluruh karyawan. Keuntungan yang pertama adalah memastikan bawahan tahu apa yang diharapkan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam pekerjaan. Tantangannya adalah yang pertama, jika tidak jelas bisa menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua, bisa mengurangi inisiatif bawahan jika terlalu banyak perintah tanpa dialog. Materi yang kelima adalah komunikasi sehat. Contoh komunikasi sehat yang pertama, pertemuan tim terbuka. Contohnya manajer mengadakan rapat dan memberikan kesempatan kepada setiap anggota tim untuk berbicara. Semua orang merasa didengar dan ide-ide dibahas dengan cara yang terbuka dan saling menghargai. Umpan balik konstruktif. Contoh pertama, seorang atasan memberi umpan balik kepada karyawan dengan cara yang positif, memuji kerja baik, dan memberikan saran yang membangun untuk perbaikan, bukan hanya mengkritik. Yang ketiga, klarifikasi instruksi. Contoh, seorang karyawan bertanya jika ada instruksi yang kurang jelas agar tidak ada kesalahpahaman dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, transparansi informasi. Contoh, pimpinan perusahaan rutin menginformasikan perkembangan atau kebijakan terbaru kepada karyawan dengan cara yang jelas dan terbuka, mengurangi kebingungannya. Kesimpulannya, yang pertama, definisi dan proses komunikasi. Komunikasi ada proses penyampaian pesan atau komunikator, pengirim, dan komunikan penerima untuk mencapai pemahaman bersama. Yang kedua, komunikator dan komunikan. Komunikator pengirim pesan yang harus menyampaikan informasi dengan jelas. Komunikan penerima pesan yang perlu mendengarkan aktif dan memberi umpan balik untuk memastikan pesan dipahami dengan baik. Hukum komunikasi adalah empati, membangun hubungan yang lebih baik dengan memahami perasaan orang lain. Kejelasan pesan harus disampaikan secara langsung dan sederhana agar mudah dipahami. Yang keempat, arah aliran komunikasi. Komunikasi ke bawah, informasi atau instruksi yang disampaikan dari atasan ke bawah bertujuan memberikan arahan. 5. Komunikasi sehat. Komunikasi sehat adalah terbuka, jujur, dan saling menghargai. Ini penting untuk membangun kepercayaan. Secara keseluruhan, komunikasi yang efektif di organisasi membutuhkan keseimbangan antara komunikasi yang jelas, empatik, dan terbuka, serta pemahaman yang baik antara komunikator dan komunikan. Rekomendasi untuk membangun komunikasi efektif dalam organisasi adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan mendengarkan. Yang kedua, menerapkan komunikasi dua arah. Yang ketiga, menggunakan teknologi secara bijak. Keempat, klarifikasi dan umpan balik yang jelas. Kelima, membangun kepercayaan dan keterbukaan. Keenam, memberikan umpan balik konstruktif. Ketujuh, budaya komunikasi inklusif dan empatik. 8 adalah pelatihan komunikasi komunikasi untuk semua tingkatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.